Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwi Widiarti, SPD MPD dari SMA Negeri 1 Mandirancan, Kabupaten Kuningan. Video kali ini saya akan menjelaskan pelajaran kimia SMA kelas 11 IPA tentang hidrokarbon. Senyawa karbon adalah senyawa yang mengandung unsur karbon dan hidrogen. Kita akan coba mengidentifikasi unsur karbon dan hidrogen dalam senyawa karbon, yaitu dengan cara membakar sampel yang sebelumnya ditambah dengan larutan tembaga oksida sebagai oksidator, kemudian ditutup rapat, dan dengan menggunakan pipa penghubung dihubungkan dengan larutan air kapur. Maka ketika dibakar, sampel tersebut akan mengeluarkan uap air dan gas yang terjadi itu akan menunjukkan terbentuknya CO2 apabila air kapur menjadi keruh. Sedangkan uap air jika diteteskan dengan kertas kobal akan berwarna biru, itu menunjukkan bahwasanya mengandung hidrogen. Atom karbon mempunyai sifat yang khas dan unik. Yang pertama, atom karbon mempunyai 4 elektron valensi, sehingga atom karbon dapat dengan mudah berikatan dengan 4 atom yang lain secara kovalen. Misalkan yang terjadi pada metana, atom karbon mengikat 4 atom hidrogen. Sedangkan pada metanol, atom karbon mengikat 3 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Pada senyawa kloroform, atom karbon mengikat 3 atom klor dan 1 atom hidrogen. Sedangkan pada senyawa metilamina, atom karbon mengikat 3 atom hidrogen dan 1 atom nitrogen. Ukuran atom karbon sangat kecil, sehingga atom karbon yang saling berikatan akan terjadi ikatan karbon yang sangat kuat, dan atom karbon yang berikatan dapat membentuk ikatan rangkap 2 dan ikatan rangkap 3. Rantai atom karbon. Atom karbon dapat membentuk ikatan antar karbon berupa ikatan tunggal, ikatan rangkap 2, dan ikatan rangkap 3. Atom karbon juga dapat membentuk rantai yang melingkar atau siklik. Berikut berbagai macam bentuk ikatan dan bentuk rantai karbon dalam senyawa karbon. Terlihat pada senyawa metana dan etana, ikatan antar karbon berupa ikatan tunggal. Sedangkan pada etena, ikatan antar karbon adalah ikatan rangkap 2, dan pada etuna, ikatan antar karbon berupa ikatan rangkap 3. Dan pada siklopropana serta benzena, maka terjadi ikatan rantai lingkar atau siklik. Penggolongan hidrokarbon. Berdasarkan bentuk rantainya, hidrokarbon digolongkan ke dalam hidrokarbon alifatik, alisiklik, atau aromatik. Terlihat pada gambar, contoh senyawa 2-metil butana adalah contoh hidrokarbon alifatik karena ikatannya terbuka. Sedangkan contoh yang kedua yaitu siklobutana adalah contoh daripada hidrokarbon alisiklik karena rantai karbonnya tertutup. Dan yang ketiga, senyawa benzena adalah contoh hidrokarbon aromatik karena selain ikatan rantainya tertutup, di dalamnya terdapat ikatan tunggal dan ikatan rangkap 2 yang berseling. Berdasarkan atas jenis ikatan antar atom karbonnya, hidrokarbon dibedakan
atas hidrokarbon jenuh dan hidrokarbon tak jenuh. Pada contoh, propana adalah contoh hidrokarbon jenuh karena rantai yang terjadi adalah tunggal. Sedangkan propuna adalah contoh daripada hidrokarbon tak jenuh karena terdapat ikatan rangkap 3. Begitu juga pada gambar senyawa propena merupakan senyawa hidrokarbon tak jenuh karena mengandung ikatan rangkap 2. Senyawa hidrokarbon yang pertama yang akan saya jelaskan adalah senyawa alkana. Senyawa alkana adalah senyawa hidrokarbon dengan rantai terbuka dan semua ikatan rantai atomnya merupakan ikatan tunggal. Rumus umum senyawa alkana adalah CnH2n plus 2. Terlihat pada gambar contoh daripada senyawa alkana dengan rumus elektron, rumus bangun, model dengan molimod, rumus molekul, dan namanya. Tata nama alkana. Yang pertama, rantai induk adalah rantai terpanjang dalam molekul. Yang kedua, cabang diberi nama alkil, sehingga akhiran ana tinggal diganti dengan akhiran il. Yang ketiga, posisi cabang ditunjukkan dengan awalan angka. Rantai induk diberi nomor yang dimulai dari salah satu ujung, sehingga posisi cabang mendapatkan nomor terkecil. Dan yang keempat, bila terdapat lebih dari satu cabang sejenis, nama cabang disebut sekali saja dan diberi awalan, contohnya 2 itu sama dengan di, 3 tri, 4 tetra, dan seterusnya. Bila terdapat lebih dari satu jenis cabang, ya, maka nama cabang ditulis berdasarkan urutan abjad. Ini adalah contoh tata nama senyawa alkana. Pada gambar pertama, itu terlihat rantai yang terpanjang pada C5, sehingga nama rantai utamanya adalah pentana. Diberi nomor dari kiri karena yang dekat dengan cabang. Cabangnya ada 2, yaitu metil dan metil di nomor 2 dan 3, sehingga penamaan keseluruhannya adalah 2,3 dimetil pentana. Ya. Kemudian contoh yang kedua, ya, sama dicari rantai C terpanjang, itu ada 6 sehingga namanya adalah heksana, ya, dan diberi nomor dari sebelah kiri dari cabang yang terdekat, ya. Cabangnya adalah metil di nomor 2, dan nomor 3, sehingga namanya adalah 2,3 trimetil heksana. Contoh tata nama alkana selanjutnya seperti terlihat pada gambar. Yang pertama kita cari C terpanjang. Ya, dari C yang sebelah kiri sampai C sebelah kanan terdapat 7 atom C sehingga diberi nama heptana. Kemudian kita beri nomor dari C sebelah kiri karena dekat dengan cabang. Ya, cabang terlihat ada 3. Di nomor 2 ada metil, kemudian nomor 3 ada etil, dan nomor 5 ada isopropil. Sehingga namanya adalah 3 etil, 2 metil, 5 isopropil heptana. Sekarang kita beralih kepada kegunaan dari senyawa alkana. Kegunaan alkana yang pertama adalah sebagai bahan bakar, yaitu contohnya adalah gas LPG yang digunakan untuk memasak, kemudian juga kerosin yang digunakan pada industri, kemudian juga bensin dan solar ya yang digunakan pada kendaraan bermotor dan mesin diesel. Kegunaan alkana selanjutnya adalah sebagai pelarut. Contoh adalah petroleum ether dan nafta. Petroleum ether digunakan sebagai pelarut pada industri dan nafta juga digunakan sebagai pelarut, contohnya pada pelarut karet. Kegunaan senyawa alkana berikutnya adalah sebagai sumber hidrogen, ya, terutama pada industri amoniak dan industri pupuk.
Kegunaan alkana selanjutnya yaitu sebagai bahan baku untuk senyawa organik lain, serta bahan baku industri. Contohnya, berbagai produk industri seperti karet, plastik, deterjen, dan lain-lain menggunakan senyawa-senyawa alkana. Terima kasih, sekian penjelasan tentang hidrokarbon dan senyawa alkana. Sampai jumpa lagi nanti pada video tentang senyawa alkena dan senyawa alkuna. Terima kasih.